Ya, jadi kita bicara di mana nih, Bu? Ya, di sini Pak, silakan Pak. Oh iya. Ya, gimana kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah baik. Pak Bayu gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu baik. Cuman tadi sebelum kesini ban mobilnya bocor. Ganti aja Jadi, mobilnya Pak. oh ganti mobilnya Bu. Ya Insya Allah nanti deh Bu. Mudah-mudahan jika ada rezeki saya ganti mobilnya ya Bu. Ya biar nggak bocor. Iya, biar nggak bocor bannya. Iya, berarti kalau kayak gitu mungkin bannya diganti ban besi kali Bu ya. Ban coklat. Oh ban coklat. Siap Ibu, siap. Iya Bu. Saya dengar nih Bu tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya Pak, betul. Ya, akan melaksanakan coaching. Jadi di sini nanti saya bertindak mungkin akan sebagai observer, akan melihat proses coaching yang akan Ibu laksanakan terhadap coaching ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi poin-poin penilaian saya mengenai rubrik penilaian. Yang pertama, karena kita sudah sepakati bahwa alur coaching ini menggunakan alur tirta ya Bu ya, berarti nanti saya akan melihat apakah alur tirta ini tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua, saya akan juga melihat mengenai kompetensi coaching. Kompetensi di coaching ini yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, berarti Ibu diminta untuk secara penuh hadir utuh dalam proses coachingnya. Yang kedua juga Ibu diminta untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan atau keluh kesah dari coach. Dan yang ketiga, Ibu sebagai coach diminta untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang mengarahkan penemuan jawaban dari coach atau menggunakan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya juga tidak lupa mengingatkan ke Ibu mengenai prinsip coaching yang sudah kita sepakati, bahwa prinsip coaching sendiri ada 3 Bu. Yang pertama berarti kemitraan Ibu sebagai coach dan coach itu tersendiri. Kemudian yang kedua itu adalah kreatif. Kreatif di sini bukan berarti Ibu harus membuat sesuatu, tapi kreatif di sini bermakna percakapan ini harus terjadi 2 arah. Artinya respon dari coach harus Ibu feedback atau ibu lihat bagaimana respon dari coach agar coaching ini berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Berarti ini Ibu diharapkan mampu mengarahkan coach untuk mendapatkan atau memilih ide-ide yang memang membantu keadaan si coach sendiri Bu. Nah, sebelum coach ini Bu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Sebelum saya sedikit ada beberapa pertanyaan ke Ibu. Cukup ya Pak ya? Cukup. Nanti saya minta Bapak untuk melihat saja proses coaching yang saya lakukan bersama teman saya Pak Sultan. Iya, ya di sini karena Ibu tidak pertanyaan, saya ingin sedikit menanyakan beberapa hal ya Bu. Yang pertama Bu, kan seperti yang sudah kita ketahui sama-sama nih Bu, di rapat kemarin bahwa kompetensi coaching itu kan ada 3. Ya. Nah, pada coaching kali ini nanti Ibu dengan Pak Sultan, kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Ya, pada coaching kali ini ya Pak ya, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu ingin ketiganya dikembangkan ya Bu ya. Betul. Jadi tiga-tiganya ingin Ibu coba kembangkan. Kalau suruh milih salah satu nih Bu, atau salah 2 lah gitu ya, salah satu atau salah 2, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira mana nih Bu yang menurut Ibu ini yang harus saya kembangkan terlebih dahulu, atau poin ini yang harus dua-duanya atau tiga-tiganya, atau sama saja sepertinya? Sebenarnya kan semua kompetensi coaching itu penting ya Pak ya, Iya, untuk betul. saya kembangkan, tapi mungkin untuk kali ini saya ingin lebih fokus kepada mendengarkan secara aktif Pak. Oh, mendengarkan secara Iya, aktif. betul. Mungkin ada alasan tertentu Bu kenapa Ibu ingin mengembangkan Karena kan itu? untuk ada kehadiran penuh itu saya juga kan harus benar-benar mendengarkan ya Pak ya apa yang disampaikan Pak Sultan. Kemudian dari mendengarkan secara aktif juga, maka saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti mendengarkan secara aktif ini adalah kompetensi yang secara pribadi ingin sekali Ibu dahulukan daripada kompetensi yang lainnya Bu ya. Betul, Pak. Terus kalau dari ketiga itu kan alur cerita itu kan otomatis ada hasilnya ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu indikator apa Bu yang tolak ukur ketercapaian dari nanti hasil coaching Ibu yang akan Ibu lakukan? Iya, saya sangat berharap nanti setelah melakukan coaching itu coach saya dapat menemukan
penyelesaian dari permasalahan-permasalahannya ya. Oke. Jadi dapat menemukan penyelesaian secara mandiri gitu Pak. Oke, berarti masalahnya nanti diharapkan diselesaikan sendiri ya Bu ya Betul, oleh seperti itu. psikoci. Nah, kira-kira nih Bu, tadi sudah ini kapan nih Bu? Kira-kira saya coba boleh ikut nimbrung Ibu coaching dengan coachingnya ya Bu? Kapan kira-kira akan Oh dilaksanakan iya, coachingnya? insya Allah Pak setelah ini ya, setelah Oh, setelah kita ini. ngobrol di sini. Berarti setelah ini langsung iya, beliau akan kesini ya Bu iya, ya? setelah ini saya akan panggil Pak Sultan untuk bergabung bersama kita. Oke, kalau gitu saya tunggu. Nanti saya Ibu beserta coachingnya. Saya harap tidak canggung karena ada saya Bu ya. Iya Pak. Nanti saya akan amati proses coachingnya dan nanti mungkin di akhir dari proses coaching tersebut saya akan sampaikan hasilnya ya Bu ya. Oh iya, baik Pak, siap. Ya, mangga Bu, kalau gitu saya rasa pembicaraan untuk sebelum coachingnya sudah selesai, Ibu boleh manggil coaching. Oh Silakan iya, Ibu. iya, baik Pak. A few moments later. Bu Pak, jadi silakan dilanjutkan proses coaching tadi. Iya, baik Pak. Pak Sultan, silakan Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Salam. Anda Pak Sultan Pak? Iya Pak Sultan. Pak Sultan kemarin sudah menghubungi saya ya bahwa ada yang mau dibicarakan. Iya. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Alhamdulillah. Apa nih yang mau dibahas kali ini Pak? Iya, jadi di kelas saya itu ketika saya memberikan pelajaran tuh ya ada beberapa peserta didik yang masih belum mampu membaca gitu Bu. Jadi saya agak kesulitan dalam menyampaikan beberapa materi. Iya. Jadi ada peserta didik yang tidak mampu membaca. Jadi pada pembicaraan kali ini apa nih yang Pak Sultan harapkan setelah sesi percakapan kita kali ini? Iya, diharapkan ketika saya bisa dengan ibu ya, bicara dengan ibu, mudah-mudahan nanti ada peningkatan lah dalam peserta didik yang tidak bisa baca tersebut, sehingga dalam penyampaian materi jadi lebih lancar gitu Bu. Oke, baik Pak Sultan ya. Tadi kan ada anak di kelas Bapak yang tidak bisa membaca. Berapa anak itu Pak? Berapa banyak? Kira-kira ada 20% lah. 20% dari satu kelas. satu kelas itu berapa anak Pak di kelasnya? 48. 48, banyak sekali ya. Iya. Bapak sudah menanyakan kepada anak-anak tersebut atau misalnya memanggil ya? Apa Bapak sudah melakukan pemanggilan kepada anak tersebut? Sudah saya panggil anaknya, terus saya tes juga ya Bu ya. Ternyata benar peserta didik tersebut tuh anak itu kurang mampu dalam membaca gitu. Padahal udah di kelas 5 gitu Bu ya. Pak Sultan sudah bertanya, apa yang menyebabkan mereka tidak bisa membaca sampai kelas 5 SD itu? Ya saya sempat nanya juga sih ke beberapa ya Bu ya. Dan jawaban mereka itu biasanya males Pak gitu ya. Terus di rumahnya juga kayaknya kurang perhatian gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Dan Bapak sudah menggali informasi nih dari orang tuanya, sudah digali belum? Apa yang menyebabkan anaknya sampai kelas 5 masih belum bisa membaca? Jadi saya cari tahu tuh Bu ya. Nanya-nanya juga gitu ya. Itu kebanyakan orang tuanya pada bekerja dan kurang perhatian kayaknya Bu ke anak gitu. Baik Pak Sultan ya, jadi saya tadi sudah, kalau saya bisa menyimpulkan ya, jadi anak di kelas Bapak ini tidak bisa membaca karena Iya. malas, dan ada juga yang karena orang tuanya tidak bisa mengajari ya Pak ya, karena Iya. sibuk bekerja. Nah sekarang kira-kira apa yang akan Pak Sultan lakukan supaya anak-anak yang berapa persen tadi Pak? 20% iya. itu bisa mulai belajar membaca. Iya. Kira-kira rencana saya sih, saya akan mengadakan jam tambahan Bu di luar jam pelajaran yang ada di sekolah. Jadi setelah zuhur itu saya mengadakan di sekolah gitu ya, khusus untuk anak-anak yang belum bisa baca gitu. Mengadakan bimbingan lagi buat belajar baca gitu. Selain bimbingan melalui jam tambahan, ada lagi tidak Pak ide lain yang akan Bapak lakukan? Kalau ide saya pernah sih itu. Saya minta ke yang anak-anak itu nggak bisa baca kan pada main HP pada bisa ya Bu ya. Iya. Itu saya minta download kan di Play Store itu ada aplikasi belajar membaca tuh Bu ya. Itu
dari mereka itu saya minta install dan tolong sambil main sambil belajar baca gitu Bu. Iya. Jadi yang ingin Bapak lakukan itu memberikan bimbingan dan meminta mereka untuk belajar membaca secara mandiri ya Pak ya. Nah dari rencana itu yang mana nih yang akan Pak Sultan lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin yang akan saya lebih kuatkan lagi itu yang membimbing di luar jam pelajaran itu Bu. Menambahkan jam tambahan gitu di luar jam pelajaran. Untuk melakukan itu apa nih dukungan yang Pak Sultan harapkan, dukungannya apa? Ya mudah-mudahan dari sekolah gitu ya bisa gitu ya mengkondisikan gitu ya dari ruang kelas, terus dari orang tua juga memberikan support gitu kepada anak untuk bisa lebih baik lagi membacanya gitu Bu. Ide bagus ya Pak Sultan ya. Nah ide yang bagus ini nih kapan nih akan direalisasikan? Iya, untuk realisasinya mudah-mudahan akan saya laksanakan di semester 1 ini Bu. Mudah-mudahan diharapkan semester 2 itu yang belum bisa baca udah bisa baca semua gitu Bu. Iya. Jadi di semester ini ya Pak ya, dengan harapan semester keduanya semuanya sudah bisa membaca ya Pak. Iya. Iya, jadi dari percakapan ini Pak Sultan tadi saya sudah mendengarkan persoalan yang dari Pak Sultan. Nah dari percakapan ini apa nih yang Bapak dapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol begini? Ya alhamdulillah Bu ya, setelah kita berbincang tadi saya lebih terbuka lagi pikiran saya Bu untuk membimbing anak-anak itu biar lebih baik lagi membacanya gitu Bu. Iya. Baik Pak Sultan ya, ini saya harapkan Pak Sultan segera merealisasikan ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Saya sudah tidak sabar nih dengan cerita Pak Sultan. Bagaimana kemudian perubahan anak-anak itu setelah Bapak beri treatment. Ya. Sudah Pak Sultan. Terima kasih Bu Iya, atas sama-sama. masukannya. Ya Pak. Ayo Pak, sukses ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu Pak Bayu. Oh iya Ibu ya, ternyata permasalahannya cukup rumit ya Bu ya, karena di kelas 5 masih belum mampu untuk membaca. Iya. A few moments later. Wah, alhamdulillah ya Bu Ulfa, tadi proses coachingnya saya lihat bagus sekali gitu ya Bu ya. Alhamdulillah juga Ibu mampu mengarahkan dalam proses coaching tersebut. Nah, sebelum saya ingin sebenarnya menanyakan beberapa nih Bu ke Ibu. Cuman saya karena tadi di awal saya sudah menyampaikan ke Ibu bahwa saya ingin memberikan feedback ya Bu ya mengenai tadi proses coaching dari Ibu sebagai coach terhadap Pak Sultoni sebagai coach. Jadi saya ingin coba sampaikan Bu beberapa catatan saya nih Bu. Yang pertama mengenai alur tirta Bu. Alhamdulillahnya kalau tadi saya lihat dari alur tirta 4 yang kita sama-sama pahami ya Bu ya, itu sudah tercapai dengan baik Bu. Mulai dari tujuan, terus bagaimana Ibu mengidentifikasi persoalan, terus bagaimana Ibu mencoba menggali bagaimana rencana aksi dari Pak Sultoni nanti terhadap masalah tersebut, dan bagaimana mengenai tanggung jawab mengenai langkah dan kapan ya Bu ya. Karena kalau cuma hanya sekedar rencana tanpa adanya tanggung jawab atau langkah selanjutnya, saya rasa juga akan sedikit sia-sia ya Bu ya. Artinya ada sedikit yang kurang gitu untuk mencapai 100% lagi. Terus kemudian catatan saya yang kedua Bu, mengenai kompetensi inti coaching yang tadi saya sudah sampaikan di awal pra-observasi ya Bu ya. Kan ada presence ya Bu ya. Presence ini kalau saya lihat di Ibu, alhamdulillahnya Ibu beserta Pak Sultoni tadi relax ya Bu ya. Ngobrolnya santai gitu, kayaknya mengalir, tidak ada beban, tidak ada keterikatan apapun untuk disembunyikan. Artinya sama-sama terbuka ya Bu ya. Terus saya lihat juga Ibu tadi dapat mendengarkan secara aktif dari keluhan-keluhan atau tanggapan-tanggapan yang disampaikan sama Pak Sultoni. Terus yang terakhir saya juga lihat Ibu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang alur tirta mau ya Bu ya. Mulai tadi nanya secara kritis, berapa Pak jumlahnya, atau berapa persen Pak tadi jumlahnya yang tidak bisa baca. Terus Ibu juga menanyakan, ada saran lain nggak Pak kira-kira yang bisa dikembangkan untuk mengatasi tadi kalau saya tidak salah pesertanya Pak Sultoni belum bisa baca ya Bu ya. Nah terus saya juga mencatat nih Bu,
dalam prinsip coaching, kayaknya karena ibu tadi rileks ibu ya, berarti kemitraan antara ibu si coach dengan coach Pak Sultoni tadi dapat berjalan dengan baik bu, artinya mengalir gitu seperti air aja gitu bu. Terus komunikasi juga terjalin dua arah, tidak ya hanya ibu yang mendominasi atau Pak Sultoni mendominasi, tapi dua-duanya itu saling melengkapi dalam tektokan gitu ya bu ya. Terus yang terakhir mengenai memaksimalkan potensi bu. Jadi tadi saya lihat ibu coba mengarahkan satu pertanyaan mengenai apa rencana Pak Sultoni untuk dari opsi-opsi yang ada. Ternyata tadi Pak Sultoni memilih untuk menggunakan waktu tambahan ya bu ya dalam mentreatment siswanya agar mampu membaca dengan baik. Jadi kalau catatan saya sih, alhamdulillah ini bagus semua bu, tidak ada hal-hal yang negatif. Cuman sebelum kita sudah ibu, tadi saya sudah sampaikan, saya ingin nanya nih bu beberapa pertanyaan sedikit lah, karena proses coachingnya sudah selesai, saya rasa juga ibu mampulah menjawab simple pertanyaan dari saya bu. Pertama pertanyaan saya nih bu, apa perasaan ibu setelah terjadinya coaching barusan? Saya merasa bersyukur ya Pak ya, dan bangga akhirnya saya bisa membantu Pak Sultan untuk menemukan penyelesaian dari persoalan yang beliau hadapi. Ya, berarti di sini ibu bangga terhadap diri sendiri ya bu ya? Ya saya bangga karena Pak Sultan sendiri. Oh karena Pak Sultannya juga. Iya. Jadi ibu bangga terhadap dua hal. Yang Iya, pertama betul. Pak Sultannya mampu menemukan solusi atas iya. masalahnya. Yang kedua ibu juga bangga sebagai coach mampu mengarahkan ya bu ya? Betul. Oke. Terus yang kedua bu, karena di awal tadi di observasi itu ada indikator ya bu ya. Iya. Menurut ibu apa sih indikator keberhasilan dalam praobservasi yang sudah kita sepakati tadi ya bu ya? Apakah sudah tercapai atau belum bu? Iya. Tadi selama saya melakukan coaching ya Pak ya, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga saya sudah membantu coach saya dalam hal ini Pak Sultan untuk menggali potensinya dalam menyelesaikan masalah. Berarti sudah tercapai ya bu ya, alhamdulillah ya bu. Nah ada nggak sih bu ibu kepikiran wah ini berarti kan saya udah berhasil nih bu, ada kompetensi yang lain yang kira-kira saya pengen tantangan baru nih, saya pengen nambah ilmu saya yang bagian ini gitu. Ada kompetensi lain nggak bu yang ingin ibu capai setelah dari proses coaching ini? Mungkin yang ingin saya capai kemudian adalah mengenai alur tirta ya Pak ya. Mengenai alur tirta. Karena kan dalam alur tirta itu kan harus mulai dari dia tujuannya dulu, kemudian identifikasi dan segala macam ya. Mungkin itu yang ingin sekali saya kembangkan. Jadi ingin lebih membiasakan lagi ya bu ya betul. mengenai alur tirta. Jadi biar seolah-olah percakapan hari-hari pun menggunakan alur tirta mungkin seperti itu ya bu. Terus bu, langkah apa nih bu yang menurut ibu kedepannya mungkin mau coba ibu terapkan untuk mencoba mendapatkan kompetensi yang barusan tadi bu? Iya, supaya saya mungkin lebih dapat gitu ya alur tirtanya. Mungkin saya juga perlu membaca banyak referensi ya Pak ya mengenai alur tirta. Kemudian juga banyak menonton video-video tentang coaching. Kemudian juga saya harus berlatih melakukan coaching berlatih ya bu ya? Berlatih mungkin ya Pak ya, harus berlatih. Dengan begitu mungkin kalau sudah terbiasa maka alur tirta itu juga akan berjalan dengan sendirinya. Mudah-mudahan ya bu alur tirtanya akan berjalan seperti biasa saat ngobrol-ngobrol aja ya bu ya. Amin. Nah kapan nih bu mau mulainya? Kalau coaching itu mungkin kalau saya ada yang minta Kalau ada yang minta. Kalau ada yang minta saya untuk membantu menemukan solusi, mungkin saya juga akan memulai untuk. Oke, jadi kalau nanti ada yang minta, Bu Ulfa, saya butuh coaching dari Ibu. Wah, Ibu dengan senang hati tuh Bu ya, pasti Ibu ya. Sekali, Pak, ya. Oke. Ya, mungkin itu aja ya Bu agenda hari ini mengenai coaching kita. Saya berterima kasih atas Ibu. Saya mengucapkan selamat juga kepada Ibu karena Ibu mampu menerapkan prinsip coaching dalam alur kita. Sukses ya Bu, saya tunggu untuk coaching selanjutnya, saya tunggu update-nya, siapa tahu saya bisa bersilaturahmi ke sini lagi, bisa ngobrol dan bisa mendengarkan Ibu coaching dengan teman-teman lagi. Iya, terima kasih Pak Bayu ya sudah membantu saya mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan. Ya, dengan sama-sama, begitu kan Ibu. saya bisa
merefleksikan apakah coaching yang saya lakukan sudah sesuai Siap, Ibu. atau belum. Siap, Ibu. Terima kasih Pak Bayu. Ya kalau gitu saya undur pamit Ibu. Oh, iya, Terima mangga, kasih. mangga. Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi